Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan. Oke, saudara-saudara SG semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah melantik Menteri ATR BPN yang baru, yaitu Bapak Hadi Cahyanto. Nah, khususnya saya mengutip di Kompas TV yang kurang lebihnya setelah dilantik sekitar 1 bulanan, yaitu Bapak Menteri ATR BPN. Nah, itu pada waktu itu wawancara di Kompas TV, jawaban dari Bapak Menteri ATR BPN, sebagaimana amanat Bapak Presiden, kita harus segera menyelesaikan 3 persoalan di bidang agraria dan tata ruang tersebut. Yang pertama adalah menyelesaikan pendaftaran tanah 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah menyelesaikan konflik atau sengketa tanah yang saat ini marak terjadi di masyarakat, baik itu tumpang tindih, baik itu sertifikat ganda, dan sebagainya. Dan yang ketiga, saya diperintahkan bahwa Presiden untuk membantu menata tata ruang yang ada di ibu kota negara. Dan 3 hal tersebut menjadi konsen saya dan akan saya laksanakan dengan koordinasi seluruh instansi agar semua bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ya, Bapak Menteri yang baru ini betul-betul yaitu melaksanakan apa yang jadi tugasnya yang diberikan oleh Bapak Presiden agar mampu menyelesaikan, yaitu tentang penyelesaian 126 juta sertifikat di seluruh Indonesia, ya. Dan yang tumpang tindih, yang ganda sertifikatnya, itu mudah-mudahan selesai agar masyarakat betul-betul merasakan, ya, biar merasa aman, nyaman. Karena sertifikat itu sangatlah penting untuk bukti kepemilikan. Oke. Dan saya akan lanjut. Jadi begini, ketika saya baru saja dilantik oleh Bapak Presiden, saya langsung ke lapangan karena saya harus tahu apa yang terjadi di lapangan, konteksnya apa, dan saya tanya di sana langsung kepada masyarakat terkait adalah untuk mengurus sertifikat. Yang pertama adalah masyarakat merasa takut. Karena apa? Karena berbelit-belit untuk mengurus sertifikat. Itu adalah pandangan masyarakat. Ini kata Bapak Menteri, ya. Baik. Jadi supaya tidak masyarakat bingung, jadi ini pandangan masyarakat, ya, yang berbelit-belit. Nah, cuman
tentu sobat Sugi SG sekalian tentu sudah tahu yang biasa mengurus sertifikat ya. Kebanyakan, tidak semua ya, tidak semua, kebanyakan ada ya. Jadi begini, Bapak Menteri, ini bukan pandangan masyarakat ya, kalau menurut saya ini fakta. Karena apa? Memang sulit sekali untuk mengurus sertifikat. Jadi berbelit-belit itu bukan pandangan masyarakat tapi fakta ya. Karena kalau yang sudah biasa mengurus sertifikat ini, khususnya di Kalimantan Barat ya Pak ya, itu ngurus sertifikat itu kalau yang sudah tahu, yang sudah tahu biasanya ke BPN itu sering mendengar masyarakat yang keluh kesahnya yaitu ada yang bilang saya ini dianggap apa? Apakah saya ini bola dilempar sana dilempar sini? Nah itu maksudnya apa? Maksudnya itu begini, biasanya yang terjadi di BPN itu masyarakat mengurus sendiri itu, misalnya contohnya kurang berkasnya ya, untuk permohonan itu kurang, kurang itu kurang berapa, 1 atau 2, apa saja itu nanti setelah dilengkapi, dimohon nanti Bapak setelah selesai ini sudah lengkap, Bapak datang ke sini. Setelah itu menurut masyarakat itu selesai, makanya datanglah ke BPN. Setelah datang ke BPN itu juga masih ada kekurangan. Nah itu kadang-kadang masyarakat tuh marah ya, marah karena jengkel, bolak-balik udah biaya, udah ini dan itu tidak selesai. Jadi ini bukan pandangan masyarakat, tapi ini fakta. Oke, saya lanjut. Yang pertama adalah masyarakat merasa takut karena apa? Karena berbelit-belit untuk mengurus sertifikat itu adalah pandangan. Oke, ini sudah ya. Kemudian yang kedua, ada sebagian masyarakat yang mengatakan saya tidak punya waktu untuk mengurus sertifikat sendiri karena hari Senin sampai dengan Jumat saya bekerja. Akhirnya apa? Kelompok masyarakat tersebut menggunakan puasa untuk menyelesaikan sertifikat, baik sertifikat hak, peningkatan hak, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya menghimbau langsung kepada masyarakat agar masyarakat mengurus sendiri sertifikatnya, dan saya berikan pelayanan khusus untuk masyarakat adalah memberikan loket prioritas, dan saya berikan karpet merah untuk masyarakat yang mau mengurus sendiri. Dan di sana saya perintahkan kepada seluruh pegawai bahwa layani masyarakat dengan baik, dengan senyum, berikan informasi sebaik-baiknya agar masyarakat semua juga tenang. Ini bagian dari edukasi saya, kata Menteri ya, kepada masyarakat supaya merasakan dan supaya masyarakat juga menyadari betapa mudahnya sih kita mengurus sertifikat sendiri.
Oke, kita lanjut. Masyarakat yang memang bekerja hari Senin sampai dengan hari Jumat, sehingga saya berikan waktu hari Sabtu dan Minggu untuk buka. Wah, hebat sekali nih. Sampai hari Minggu dibuka, Sabtu dan Minggu. Ya, kalau memang Sabtu dan Minggu harus buka dan kalau yang memang pada pelayanannya, mungkin itu bisa jadi, ya. Hebat sekali kalau Sabtu Minggu ini dibuka, ya. Nah, kok ini yang Sabtu Minggu libur masih susah. Karena apa? Karena kita datang itu katanya nunggu kepalanya, ya, kepalanya. Karena kepalanya lagi dinas di luar kota. Nanti dinas di luar kota. Datang lagi nanti dinas di luar kota. Jadi tidak ada selesai-selesai. Nah, apalagi hari Minggu satu, hebat ya. Oke, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan, ya. Masyarakat yang memang bekerja hari Senin sampai dengan hari Jumat, sehingga saya berikan waktu hari Sabtu dan Minggu untuk buka. Ini adalah khusus untuk wilayah-wilayah yang memang kepadatan pelayanan, frekuensi pelayanan itu tinggi, sehingga Sabtu Minggu harus buka. Dan di lapangan saya cek mereka berjalan dengan baik, masyarakat juga berujung berduyung-duyung, dan masyarakat juga senang karena ternyata mengurus sertifikat dengan mandiri itu jauh lebih mudah daripada harus melalui kuasa itu. Ya, begitu saja, ya. Coba masyarakat, ya, mengurus dengan sendiri, coba buktikan apakah memang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Adat BPN yang baru ini, ya. Karena mengurus sertifikat itu, ya, mengurus sertifikat itu kan macam-macam. Ada membuat sertifikat yang baru, ada yang balik nama, ada yang jual beli, ada yang turun waris, itu bermacam-macam. Itu kalau Bapak Menteri ini ternyata mengurus sertifikat dengan mandiri atau sendiri, itu jauh lebih mudah daripada harus melalui kuasa, ya. Itu kan Bapak Menteri yang ngomong, ya. Karena Bapak Menteri mungkin juga tidak tahu di bawah seperti apa. Nah, ya. Ini saya punya bukti, ya. Jadi supaya Bapak Menteri itu tahu kalau mengurus sertifikat itu tidak semudah itu di bawah. Sebenarnya kalau maunya saya, maunya masyarakat, semudah seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri, ya. Nah, contoh ini turun waris. Nah, ini ada sertifikatnya, ya. Ini turun waris, ini tahun 1091, ya. Nah, ini turun waris. Ini turun waris. Ini sudah berapa lama, ya. Ini masih pemecahan lagi, itu. Ini tidak sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri. Ini maaf ya Pak, ya. Ini saya harus
beri contoh supaya masyarakat juga harus tahu. Itu. Jadi ini baru mengurus itu. Maaf. Terus pemecahan. Balik nama. Balik nama itu sebenarnya berapa lama sih SOP-nya? Tapi fakta yang terjadi di sini itu berbulan-bulan, hampir mau 1 tahun juga. Hampir mau 1 tahun juga. Jadi ini ada banyak ya. Ada banyak nih. Nah, ini permohonan SK pemberian hak. Ya, ini masih banyak sekali, sampai sudah kosan-kosan, sampai udah kayak gini nih Pak. Ini pengajuan tahun 2015 ya. Ini pengajuan 2015. Oke. Jadi harapan saya juga apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri itu pas apa yang disampaikan dengan di DPR sendiri. Oke, kalau dengan kuasa mungkin ya, kemungkinan bisa juga, harusnya udah selesai hari ini, bisa ditahan ya. Ini kemungkinan terjadi di lapangan, kemungkinan ya. Juga harus mengeluarkan dana tambahan kalau dengan sendiri ya, sesuai dengan yang ada di lapangan. Saya tanya, habis berapa sih? 50.000, karena harus beli materai dan sebagainya, dan tidak lebih dari itu. Wah, hebat sekali ini, hanya 50.000 ya, hanya 50.000. Ini supaya masyarakat juga tidak bingung, karena pasti tanya, kok 50.000 sementara aku buat habis berjuta-juta ya toh. Nah, ini tolong Bapak Menteri sampaikan, kasih tahu dengan masyarakat ya. Saya ingin tahu di mana membuat sertifikat yang 50.000, di mana membuat sertifikat yang 50.000. Apakah di seluruh wilayah Indonesia, atau hanya di Jawa, atau di pusat ya, atau di pusat? Yang sistematik saja tidak ada yang harga 50 ya, tidak ada, karena saya akan memberi secara ilmiah ya. Jadi sistematik itu tentu juga ada bayaran. Itu waktu pengukuran memang itu Bapak Presiden menyampaikan gratis ya, itu yang program Bapak Jokowi itu. Tapi sampai lapangan Pak, petani itu tetap mengeluarkan uang. Jadi bermacam-macam, ada yang 100,
ada 150, ada 200, ada 300, bahkan ada 500, ada 700, ada 1 juta. Itu ya. Nah, karena jauh sekali, ada yang contohnya di wilayah Ketapang. Wilayah Ketapang itu jauh sekali, mungkin mau 1 hari ya, dari Kabupaten Ketapang sampai lokasi itu mungkin mau 1 harian. Nah itu maklum, kalau 1 juta menurut saya maklum, karena menurut saya masih tetap lebih murah daripada mengurus sertifikat dengan sendiri atau sporadik ya. Nah itu lebih murah menurut saya. Jadi tidak masalah, cuman pertanyaan saya, tolonglah jangan kayak seperti Bapak Menteri ngomong hanya habis 50.000. Nah, habis 50.000 itu sebenarnya mengurus sertifikat yang seperti apa, itu sebenarnya harus dijelaskan supaya masyarakat paham. Itu karena apa? Karena saya ini sudah mengurus sertifikat itu bukan 1-2, sudah cukup lumayan menurut saya ya. Jadi saya ini yang biasa diminta oleh masyarakat untuk mengurus sertifikat, agar supaya juga tidak ada curiga, kok saya melalui Pak Sugi kok mahal sekali. Itu harus jelas ya, jangan hanya habis 50.000. Habis 50.000 itu pengurusan sertifikat yang seperti apa? Jual beli. Nah, jual beli juga sudah ada Pak di sana. Buat akte jual beli saja itu sudah 2 juta di notaris. Bagaimana mau hanya habis 50? Belum pendaftaran, belum pengukuran, ini kalau sporadik ya toh. Nanti BPN datang akomodasi, itu juga ditanggung oleh si pemohon, dan itu juga ada oknum-oknumnya. Kadang ada yang ditanya berapa Pak, oh nanti gampang, terserah nanti. Ada juga saya biasa sekian Pak, jauh dekat sekian, itu ada ya. Baik, tadi Bapak Menteri juga menyampaikan kemungkinan ditahan ya, seharusnya hari ini sudah jadi ditahan. Saya juga mau klarifikasi Pak, saya sendiri sebenarnya malu kalau ngerjakan terlalu lama, itu malu. Satu malu, dan uang pun cepat habis, belum selesai udah habis. Itu yang jadi masalahnya juga Pak ya. Nah, oke. Ini ya dari BP-nya ini, dan ini hasilnya Pak, saya cek. Ini 2015 ya, dari 2015, 16 sampai 16 Oktober ya. 16 Oktober berhenti, tidak dikerjakan. Nah, terus mulai lagi 2020 Oktober. Terus 7 Oktober 2020. Terus 07 Oktober 20. Ketua Penilaian atau Ketua Peneliti Tanah. Nah, ini 12 November. Ketua Panitia Ketua Peneliti Tanah. Ya, ini. Jadi 16, 17, 18, 19 ini kemana? Ini kemana ini? Ya, kemana?
apakah orang yang mengurusnya yang menahan? Bukan, ini karena BPN lambat sekali ya. Terus ini minta tolong dengan saya untuk mengurus sertifikatnya, karena orangnya sudah jenuh, orangnya sudah marah itu ya. Jadi jangan sampai mungkin ada yang seperti itu untuk ditahan-tahan, tapi saya rasa tidak. Orang yang mengurus ini tentu ingin semua cepat. Kenapa? Karena begitu selesai ini pasti dapat ganti capeknya, dapat. Kalau nggak selesai malu kita mau minta. Jangankan minta, ketemu jam malu kalau ditanya ini, karena waduh kok belum selesai. Dikira saya yang membuat bertele-tele. Masyarakat kan nggak tahu. Ini contoh ya. Itu. Terus ada lagi. Ini ya. Ini dipecah jadi 32 kurang lebihnya ya. 32 sertifikat mau dipecah ini. Ini saya mengurus dari Roya. Ini sudah berapa lama ini? Sudah berbulan-bulan. Terus ini kan alih fungsi. Alih fungsi sendiri sudah berapa lama ini? Sudah lama. Alasannya banyak, yang belum dirapatkan, sudah dirapatkan, tadi musyawarah. Kepala dinasnya ke NTB, saya tidak tahu kerja apa di sana. Tidak mikir gimana masyarakat ini cepat pengen selesai. Itu. Tolong Bapak Menteri, ini juga diperhatikan. Ini sulit sekali, ya, sulit sekali. Saya ingin membantu masyarakat supaya cepat. Nah, saya sendiri kesulitan, ya. Apalagi masyarakat yang tak pernah masuk ke BPN, yang tidak pernah mengurus ini, tidak tahu harus bayar BPHT, BPPH, tidak tahu. Yang tidak tahu tidak kesulitan itu. Nah, tolong Bapak Menteri, saya sangat berharap, karena Bapak Menteri apa yang disampaikan tadi saya sangat senang sekali. Ya, itu. Jadi kembali lagi, tidak ada yang ingin menghambat, ingin semua lancar. Dan saya juga berharap kepada BPN, termasuk di Cipta Karya yang bagian IBPT, itu juga bekerja dengan bagus agar cepat selesai itu, ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, bukan berarti saya menggurui, tapi fakta yang ada, apakah yang dikatakan oleh Bapak Menteri ATR BPN, saya mohon, ya. Oh ya, ada satu lagi nih, maaf. Bapak Menteri kan juga menyampaikan bahwa kementerian atau BPN itu kan vertikal, ya, artinya tegak lurus. Apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri itu sampai bawah itu satu komando. Kalau Bapak Menteri A sampai bawah A. Nah, cuman di sini ada Pak,
ada oknum BPN yang saya pas waktu itu mau mengajukan pemisahan, Pak. Tapi di sana menyampaikan sekarang tidak bisa untuk pemisahan. Dengan alasannya tidak jelas, Pak. Ini dan itu yang saya pertanyakan, apa dasarnya? Mana aturannya? Ini kebijakan, Pak. Nah, saya mau tanya, Pak. Ini kan Bapak sudah mengatakan vertikal. Nah, ini kok sudah vertikal, apa yang Bapak katakan A, harusnya bawah itu A, kenapa di bawah B? Nah, itu ya, Pak ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.